satu ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Testing dan Implementasi Sistem Rekayasa Software Berorientasi Objek. Selamat menyaksikan. Pengertian rekayasa software. Rekayasa perangkat lunak atau rekayasa software adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna. 2. Pengertian object oriented. Object oriented programming adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Saya ambil contoh pesawat. Pesawat adalah sebuah objek. Pesawat itu sendiri terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil lagi seperti mesin, roda, baling-baling, kursi, dan lain-lain. Pesawat sebagai objek yang terbentuk dari objek-objek yang lebih kecil, saling berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi, dan saling mengirim pesan kepada objek-objek lainnya. 3. Pengertian rekayasa software berorientasi objek. Sebuah sistem yang dibangun dengan berdasarkan metode berorientasi objek adalah sebuah sistem yang komponennya dibungkus menjadi kelompok data dan fungsi. Setiap komponen dalam sistem tersebut dapat mewarisi atribut dan sifat dari komponen lainnya dan dapat berinteraksi satu sama lainnya. 4. Prosedur-prosedur pengujian software. Dalam strategi pengujian perangkat lunak dapat digambarkan dengan ilustrasi berikut. Sebuah perangkat lunak dimulai dari penentuan kebutuhan perangkat lunak, kemudian proses dilanjutkan ke dalam bentuk rancangan, dan akhirnya ke pengkodean. Strategi pengujian serupa dengan hal tersebut, dimulai dengan unit testing di pusat spiral, di mana masing-masing modul atau unit dari perangkat lunak yang diimplementasikan dalam source kode menjadi sasaran pengujian. Pendekatan strategis ke pengujian perangkat lunak. Pengujian merupakan rangkaian aktivitas yang dapat direncanakan sebelumnya dan dilakukan secara sistematis. Strategi uji coba perangkat lunak memudahkan para perancang untuk menentukan keberhasilan sistem yang telah dikerjakan. Hal yang harus diperhatikan adalah langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan harus direncanakan dengan baik dan berapa lama waktu, upaya dan sumber daya yang diperlukan. Strategi uji coba mempunyai karakteristik adalah sebagai berikut. 1. Pengujian mulai pada tingkat modul yang paling bawah, dilanjutkan dengan modul di atasnya, kemudian hasilnya dipadukan. 2. Teknik pengujian yang berbeda mungkin menghasilkan sedikit perbedaan. 3. Pengujian yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak dan suatu kelompok pengujian yang independen. 4. Pengujian dan debugging merupakan aktivitas yang berbeda, tetapi debugging termasuk dalam strategi pengujian. Verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi merupakan dua istilah yang sering dikaitkan dengan tahapan pengujian perangkat lunak. Verifikasi mengacu pada serangkaian aktivitas untuk memastikan bahwa perangkat lunak mengimplementasikan fungsi tertentu secara benar. Sedangkan validasi mengacu pada serangkaian aktivitas untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan konsumen. Definisi F dan F mencakup serangkaian aktivitas dari penjamin kualitas perangkat lunak ataupun SQA yang meliputi kajian teknis formal, audit kualitas dan kontrol, monitoring kinerja, simulasi, studi viabilitas, kajian dokumentasi, kajian basis data, analisis algoritma, pengujian pengembangan, pengujian kualifikasi, dan pengujian intrasi. Pengorganisasian pengujian perangkat lunak. Proses pengujian sebuah perangkat lunak sebaiknya melibatkan pihak yang mengenal secara khusus bertanggung jawab untuk melakukan proses
Proses pengujian secara independen. Untuk itulah diperlukan Independent Test Group atau ITG. Peran dari ITG adalah untuk menghilangkan conflict of interest yang terjadi ketika pengembang perangkat lunak berusaha untuk menguji produknya sendiri. Masalah-masalah strategi. Masalah-masalah berikut harus diselesaikan bila pengujian ingin berlangsung sukses. 1. Memspesifikasikan kebutuhan produk pada kelakuan yang terukur sebelum pengujian dimulai. Strategi pengujian yang baik tidak hanya untuk menemukan kesalahan, namun juga untuk menilai kualitas program. 2. Menspesifikasikan tujuan pengujian secara perangkat lunak kit. Sasaran spesifik dari pengujian harus dinyatakan dalam bentuk yang terukur. 3. Mengidentifikasikan kategori user untuk perangkat lunak dan membuat profilnya masing-masing. Beberapa kasus yang menggambarkan skenario interaksi bagi masing-masing kategori dapat mengurangi kerja pengujian dengan memfokuskan pengujian pada penggunaan aktual produk. 4. Membangun rencana pengujian yang menegaskan umpan balik yang muncul dari testing dapat digunakan untuk mengontrol kualitas dan strategi pengujian yang sesuai. 5. Membangun perangkat lunak yang tangguh yang dirancang untuk menguji dirinya sendiri. Perangkat lunak dapat mendiagnosis jenis-jenis kesalahan tertentu dan mengakomodasi pengujian otomatis dan pengujian regresi. 6. Menggunakan tinjauan formal yang efektif sebagai filter sebelum pengujian. Kajian teknis formal dapat mengungkapkan kesalahan spektif pengujian sehingga dapat mengurangi jumlah kerja penguji. 7. Mengadakan tinjauan formal dapat mengungkap inkonsistensi, penghapusan, dan kesalahan seketika dalam pendekatan pengujian. 8. Membangun pendekatan yang meningkat secara berkelanjutan untuk proses pengujian. Strategi pengujian harus terukur. Metrik yang terkumpul selama pengujian harus digunakan sebagai bagian dari pendekatan kontrol proses sintaksial bagi pengujian perangkat lunak. Pengujian unit. Unit testing fokusnya pada usaha verifikasi pada unit terkecil dari desain perangkat lunak, yakni modul. Uji coba unit selalu berorientasi pada white box testing dan dapat dikerjakan paralel atau beruntun dengan modul lainnya. Prosedur pengujian unit. Karena modul bukan program yang berdiri sendiri, maka driver atau pengendali dan atau subperangkat lunak harus dikembangkan untuk pengujian unit. Pengujian integrasi. Pengujian terintegrasi adalah teknik yang sistematis untuk penyusunan struktur program. Pada saat dikerjakan uji coba untuk memeriksa kesalahan yang nantinya digabungkan dengan interface. Top-down integrasi merupakan pendekatan inkremental untuk penyusunan struktur program. Proses integrasi yaitu 1. Modul utama digunakan sebagai test drive dan sub yang menggantikan seluruh modul yang secara langsung berada di bawah modul kontrol utama. 2. Tergantung pada pendekatan perpaduan yang dipilih. 3. Uji coba dilakukan selama masing-masing modul dipadukan. 4. Pada penyelesaian masing-masing uji coba sub, yang lain dipindahkan dengan modul sebenarnya. 5. Uji coba regression yaitu pengulangan pengujian untuk mencari kesalahan lain yang mungkin muncul. Button up integration. Pengujian button up integration dinyatakan dengan penyusunan yang dimulai dan diuji cobakan dengan atomic modul atau modul tingkat paling bawah pada struktur program. Strategi pengujian. 1. Modul tingkat bawah digabungkan ke dalam klaster yang memperlihatkan sub-fungsi perangkat lunak. 2. Driver atau program kontrol pengujian ditulis untuk mengatur input test case dan output. 3. Klaster diuji. 4. Driver diganti dan klaster yang dikombinasikan dipindahkan ke atas pada struktur program. Pengujian validasi. Setelah semua kesalahan diperbaiki, maka langkah selanjutnya adalah validasi tertinggi. Pengujian validasi dikatakan berhasil bila fungsi yang ada pada perangkat lunak sesuai dengan yang diharapkan pemakai. Validasi perangkat lunak merupakan kumpulan seri uji coba black box yang menunjukkan sesuai dengan yang diperlukan.
Kemungkinan kondisi setelah pengujian. 1. Karakteristik performasi fungsi sesuai dengan spesifik dan dapat diterima. 2. Penyimpangan dari spesifikasi ditemukan dan dibuatkan daftar penyimpangan. Pengujian beta dan alfa. Apabila perangkat lunak dibuat untuk pelanggan, maka dapat dilakukan acceptance test sehingga memungkinkan pelanggan untuk memvalidasi seluruh keperluan. Apabila alpha dilakukan pada sisi pengembang oleh seseorang pelanggan, maka lunak digunakan pada setting yang natural dengan pengembangan yang memandang melalui bahu pemakai dan merekam sebuah kesalahan dan masalah pemakaian. Pengujian beta dilakukan pada satu atau lebih pelanggan oleh pemakai akhir perangkat lunak dalam lingkungan yang sebenarnya. Pengujian sistem, pada akhirnya perangkat lunak digabungkan dengan elemen sistem lainnya. Perpaduan sistem dan validasi teks dilakukan jikalau coba gagal atau di luar skope dari proses dari siklus pengembangan sistem. Kesimpulannya ialah suatu objek dapat dibangun oleh dua atau lebih objek yang lain. Proses ini disebut agregasi. Secara umum, rekayasa perangkat lunak berorientasi objek unggul dari paradigma rekayasa perangkat lunak yang lain. Dan secara lebih khusus, kita dapat menyatakan tujuan RPL adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah. 2. Menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, handal, dan tepat waktu. 3. Menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform. Menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah.